Oke, pasien kita ini pasien yang unik ya. Hmm. Jadi ini sudah saya share di IG, laki-laki 46 tahun dengan nyeri dada kurang lebih 1 jam sebelumnya, dengan blood pressure yang masih normal, ya. Dan sebagian besar teman-teman menjawab sebagai STEMI, yaitu ada 80% pas teman-teman yang menjawab sebagai STEMI, 11% menjawab sebagai NST elevasi ACS, occlusion MA, dan ada yang masih agak ragu, ya ini observasi chest pain aja deh. Kurang lebih 3% pasien. Teman-teman masuk kok malah pasien. Terus waktu saya share di story, ada yang 69% menjawab sebagai STEMI. Ya. Nah, ini ada di guideline ESC 2023 ya. Jadi tentang ACS, di mana ya seperti biasa mereka membagi menjadi tiga. Tapi ketika ada pasien dengan nyeri dada yang eh, harus kita pikirkan, ACS-nya adalah A, abnormal ECG, bagaimana ECG-nya, terus clinical konteksnya bagaimana, keluhannya bagaimana, itu sangat penting. Kemudian apakah pasien ini stabil apa enggak, karena nanti hubungannya dengan terapi yang harus kita berikan. Di sini di ACS guideline ASC ini udah langsung dibagi tiga, terutama yang STEMI, very high risk non estelevasi ACS atau high risk non estelevasi ACS. Di mana kalau STEMI opsinya ya primary PCI atau fibrinolytic jika tidak bisa dilakukan primary PCI. Kedua, kalau very high risk non estelevasi ACS masuknya ke immediate angiografi dan kalau perlu PCI, ya kan? Nah, STEMI kriteria yang dipakai itu masih sama dari sejak zaman bahula ya. Ini kalau tidak salah dari Gusto Trial, kalau tidak salah. Ya. Jadi eh, kalau di lead prekordial V2 sampai V3 itu laki-laki kurang dari 40 tahun lebih dari sama dengan 2,5 milimeter. Atau kalau lebih dari 40 tahun berarti 2 milimeter. Kalau wanita lebih dari 1,5 milimeter. Sementara kalau di lead lain itu 1 milimeter. Itu. Nah, ini ECG pasien kita. Kemudian beliau datang jam 6 lebih 52 menit. Ya. Satu yang sekilas teman-teman saya lihat pasti banget adalah melihat ST elevasi paling jelas di lead 3 ya. Di lead 3 ini jelas ada ST elevasi. Dan saya kira teman-teman jeli banget udah bisa melihat bahwa di lead 1 dan lead AVL itu ada ST depresi. So, ini pasti mengarah ke suatu STEMI. Ya. Tapi kalau kita lihat lebih detail lagi ya, yang di lead 3 ya, J point-nya yang di sini itu jelas 1 mili ya dibandingkan dengan TP segmen. Kan? TP segmen ini naik sekitar 1 mili yang di lead 3. Sementara kalau di lead 2 dibandingkan dengan TP segmen ini nggak ada 1 mili. Ya. 0,5 mili aja nggak ada ini yang tape di lead 2. Ya. Dan lead AVF dibandingkan dengan TP segmen, ST elevasinya juga hanya sekitar 0,5 mili saja. Jadi sebenarnya kalau kita strict pada kriteria dari STEMI ini, ya itu hanya ada satu lead yang masuk ke kriteria STEMI, yaitu di lead 3. Karena kan minimal 2. Ya. Ini adalah contoh ST elevasi STEMI inferior yang khas banget dan dia jelas ada di atas 1 milimeter nih. 2, 3 AVF. Jelas satu sama AVL juga ada ST depresi. Iya, betul. Ya, ya, hampir sama dengan pasien kita tapi ECG-nya masuk ke dalam kriteria. Apalagi yang ini ya, ini jelas nih. Ini jelas banget tanpa dilihat secara dari jauh aja udah kelihatan. Oh ini STEMI dok, gitu ya. Nah,
Kenapa kok itu harus kita perhatikan betul? Karena sebentar saya bilang apa ya? Karena ada konsekuensi ketika kita bilang ini STEMI, yaitu pada STEMI, kalau kita bilang pada STEMI itu berarti kita ada tempat melakukan fibrinolitik. Ya. Padahal fibrinolitik itu kriteria yang masuk itu ya ini. Jadi saya sayangnya nggak sempat nyarikan ke teman-teman ya, menunjukkan teman-teman ya. Tapi sebenarnya ada penelitian yang menunjukkan bahwa kalau nggak masuk kriteria ini, maka eh, harm atau resiko pemberian fibrinolytik itu lebih tinggi daripada lebih banyak resikonya daripada manfaatnya. Jadi memang cut off point-nya itu ya minimal 1 mili dan minimal 2 lit gitu. Ketika nggak ada 1 mili dan tidak ada di 2 lit, maka nggak boleh diberikan fibrinolitik. Nah, itulah sebabnya saya kira teman-teman udah pernah dengar, udah pernah baca. Ini adalah eh, occlusion myocardial infarction. Jadi ini sebenarnya udah isu lama, tapi masuk ke JACC baru tahun 2024. Tapi Dr. Smith dan kawan-kawan sebenarnya udah sebelum ini udah mencoba mengkampanyekan occlusion MA ya. Jadi occlusion MA adalah kondisi di mana tidak strict pada kriteria STEMI di guideline misalnya ESC tadi ya. Karena dari apa namanya data itu ternyata 56% pasien dengan akut occlusion itu nggak ada ST elevasi. Padahal akut occlusion tuh. Ya. Dan ketika 25-33% pasien yang diklasifikasi sebagai non-STEMI ternyata occluded arterinya. Ya. Dan very high risk eh, yang 6% itu hanya 6% yang eh, dilakukan angiografi kurang dari 2 jam. Ya. Jadi pada occlusion myocardial infarct, jadi prinsipnya adalah dia occlusion apa non-occlusion. Itu. Bukan STEMI, non-STEMI, dan tapi occlusion atau non-occlusion. Artinya kalau dia occlusion, kita harus do something lebih cepat, lebih baik. Nah, dan tidak hanya ECG aja, tapi simptom refractory ischemic, echo, kalau ada hipokinetik, dan lain-lain. Nah, dan tujuannya adalah reperfusi semua yang occlusion itu harus ke reperfusi. Dan di sini memang yang ditekankan adalah angiografi dan kalau perlu dengan PCI. Nah, pasien kita ini sebenarnya kalau masuk ke STEMI yang sesuai guidelines itu tidak masuk. Tapi beberapa ahli menyebut dia sebagai occlusion MI atau beberapa menyebut sebagai subtle STEMI. Ya. Cuma ya kalau teman-teman nyari subtle STEMI di guidelines itu nggak ada. Kriterianya bagaimana itu? Jadi sebenarnya subtle STEMI itu mirip dengan occlusion MA. Jadi tidak masuk ke STEMI, tetapi saya yakin nih ini ada oklusi, ini ada STEMI sebenarnya gitu ya. Gitu. Jadi ketika masuk ke sini ya itu nggak bisa teman-teman melakukan fibrinolitik pada pasien kita tadi, nggak bisa. Ya. Kalau misalnya ada apa-apa pasien kita tadi kita berikan fibrinolitik kemudian bleeding, ya kriteria stemnya nggak masuk karena hanya 1 lit yang 1 milimeter elevasinya. Karena sekali lagi itulah sebabnya kita harus yakin benar dia STEMI atau yang lain ya. Nah sebenarnya kalau kita mau fair dengan data-data itu pada guideline ESC ini very high risk non elevasi ACS di sini masuk di sini itu. Occlusion myocardial infarct atau subtle STEMI itu sebenarnya masuk ada di sini ya bukan di STEMI karena kalau ada STEMI berarti ada option fibrinolitik kalau nggak bisa dilakukan PCI. Apa yang harus diberikan pada pasien ini ya karena dari ECG-nya kita yakin ini ada something dengan resiprokal di 1 AVL maka loading di APT menurut saya ya load di APT mana yang harus diberikan ya
Kalau kita ngomong antara Klopi, Ticagrel, dan Prasugrel, yang paling familiar dengan kita memang Clopidogrel. Tapi kita tahu bahwa Clopidogrel itu less powerful dibandingkan Ticagrelor maupun Prasugrel. Jadi optionnya kalau di asuransi kita, pemerintahan kita nih, ya Ticagrelor sebenarnya ada tempatnya di situ. Ya, Prasugrel juga sebenarnya ada tempat. Nah, ini sesuai dengan guidelines bahwa Prasugrel atau Ticagrelor itu dianjurkan. Beberapa penelitian antara Ticagrelor dan Prasugrel kalau kita lakukan PCI itu beberapa penelitian terakhir menunjukkan Prasugrel sedikit lebih baik untuk risk bleedingnya itu lebih baik daripada Ticagrelor. Ya. Cuma sayangnya nggak ada generiknya dan relatif mahal, nggak semua rumah sakit punya. Gitu. Dan ada beberapa yang menjawab apakah ini Aslinger pattern gitu ya. Ada yang menjawab ya, ada yang enggak, ada yang belum dengar. Nanti teman-teman bisa baca ini uh, oleh Dr. Aslinger dan kawan-kawan, makanya disebut Aslinger pattern. Ya, ini paling simpel baca aja di ini Life in the Fast Lane ini ya. Dia punya kriteria yaitu ada ST elevasi di lit 3, hanya di lit 3 aja, dengan ST depresi di V4 sampai V6 dan ST segmen di V1 lebih dari V2. Terus terang yang lit 1 ini memang masuk di tempat kita di 3, tapi yang lain nggak ada. Ini ada ST depresi V4 V6, ST segmen V1 lebih dari V2, di sini nggak masuk. Ya. Jadi pasien kita ini memang suatu, saya kemarin nyebutnya sih ini subtle STEMI itu ya atau occlusion MI. Nah, kita ulang lagi jam 2 jam kemudian ya. Seharusnya sih diulang 15 menit tiap 15 menit. Tapi ini enggak ulang 15 menit. Kenapa? Karena sebenarnya sejak awal ketika ECG awal sudah datang, pasien sudah langsung saya tawarin untuk tindakan kateterisasi. Pak, ini kita curiga ini suatu koroner. Ada something, kemungkinan ada penyempitan yang banget atau penyumbatan. Tapi pasiennya menolak. Ya udah, karena menolak, ya kita nggak harus apapun kan. Dan ketika sudah kita lakukan loading tadi, eh, kebetulan waktu itu kita berikan aspirin, ticagrelor, dan heparin semua. Nah, aspirin 300 miligram, ticagrelor 180 miligram, dan heparin saya berikan 5.000 unit tuh. Kira-kira 10-15 menit kemudian pasiennya membaik. Dan ketika kita ECG ini jam 8 itu pasiennya udah nggak ada keluhan. HS troponina hanya 7,1 borderline kan di rumah sakit kita positif ketika di atas 100. Dan ECG-nya ya hampir sama lah ya. Sedikit bradikardi sedikit. Ya. Tapi yang tambah yakin bahwa ini pasti ada sesuatu nih gitu. Adalah perubahan ECG di lead V5 dan V4, V5, V6. Kita lihat yang lama, ini nggak ada itu bifasik T di sini. Nah, ini ada bifasik T di V5, V6. So, apapun perubahannya, kalau hitungannya, makanya kalau teman-teman curiga ini suatu old myocard occlusion MA itu memang anjurannya di ECG 10 sampai 15 menit kalau teman-teman masih ragu ya. Kalau ini memang enggak karena ya mau diulang deket pun pastinya menolak untuk tindakan gitu. Jadi ya apapun perubahannya ya udah dia intinya beliau nggak mau masuk ke cath lab gitu. Dan kebetulan 15 menit itu pasiennya udah membaik. Saya sudah enak banget dok. Oh ya udah. Mungkin mungkin suatu reperfusi mungkin. Ya. Itu pikiran kita di situ reperfusi. Tapi ini nggak berubah ya. Oke, membaik nih. Apa yang harus kita lakukan pada pasien ini? Kalau stabil ya nggak usah dilakukan apa-apa, biar aja. Ya. Ini memang khas pada pasien dengan right coronary artery yang kena, ya itu sering akan bradikardi karena yang mengatur cabang S anode tuh ada cabangnya dari RCA. Ya. Jadi tidak perlu diapa-apain. Yang diperlukan adalah sebenarnya adalah ke cath lab gitu. Even nggak ada keluhan, tetap masuk ke cath lab. Ya. Problemnya adalah kalau hari berikutnya dicek, kita udah lihat perbedaannya. Apa perbedaannya? Ada Q wave nih di lead 2, 3, dan AVF. Ya.
Jadi benar-benar pasien ini sebenarnya mengalami suatu infak. Ya. Kalau kita ngomong ini, kita sudah dapat ini, kita baru bisa ngomong ini mungkin STEMI gitu ya. Karena ada gelombang Q wave. Cuma pada waktu awal, tadi kita belum bisa me- me- menyatakan pasien ini STEMI dan HS-tropinya langsung naik menjadi 14.000. Tetap pasien menolak masuk ke cath lab. Jadi ya, tapi ya alhamdulillah dia stabil lah ya. Kita berikan atorvastatin, ticagrelor, aspirin, dan waktu itu saya berikan fondaparinol. Ini pasiennya udah pulang. Mungkin minggu ini kontrol, nanti kita evaluasi kondisinya. Oke, saya kira demikian. Terima kasih teman-teman semua. Eh, setelah sekian lama bisa ketemu lagi. Ada yang mau ditanya sama teman-teman? Kalau bisa tak jawab, tak jawab. Oke, sepertinya udah sangat jelas. So, terima kasih kepada teman-teman semua yang udah datang di meeting kita malam ini. Doakan moga-moga eh, kita bisa continue lah sharing-sharing pasien kita ya kepada teman-teman semua. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.